berarti dia keluar dari MSCI sama FTSE. Nah, sehingga tadinya ada inflow masuk, pasti ada dana outflow keluar gitu. Dan ini juga pasti dampak ke pasar modal kita. Jadi pasti akan ada outflow di dua saham ini karena dikeluarkan dari indeks tadi. Tetapi bagi pasar modal di kita di jangka panjang, ini akan menaikkan reputasi pasar modal kita di mata dunia gitu ya. Artinya, oh kalian berani transparan ngasih tahu yang ASC. Tapi kan nggak cuma ASC doang, kita kan klasifikasi sahamnya 39, orang lebih bisa analisa. Keterbukaan data sampai 1% gitu. Kemudian nanti free float-nya nanti naik ke 15%, dari 7,5 naik ke 15%. Nah, dengan berbagai hal yang dilakukan, reformasi yang kita lakukan, harapannya investor global menjadi lebih percaya dengan pasar Indonesia. Ya, dari sisi transparansinya tadi. Transparansi. Jadi dia investasi lebih confident, harapannya di jangka panjang alokasi dananya ke Indonesia itu meningkat. Tapi ini agak menarik ya, dalam beberapa pekan terakhir setelah MSCI memberikan pengumuman terbaru terkait dengan data-data HSC dari Indonesia dan dikeluarkannya 2 saham utama, mungkin gak usah disebutkan ya sahamnya ya. Nah, kira-kira ya yang kenapa ya IHSG ini dalam beberapa hari terakhir juga terus berada di zona merah, kira apa yang mempengaruhi indeks kita agak melemah nih dalam beberapa pekan terakhir ini? Iya, ini memang faktor campuran, ya nggak semua karena HSC tadi gitu ya. Jadi pertama pas diumumkan dikeluarkan oleh MSCI itu sahamnya langsung tertekan, padahal harusnya investor kita itu udah nyadar waktu otoritas SRO kita dengan OJK kan udah ngumumin, ini loh ada 9 saham HSC, tapi waktu itu saya lihat nggak turun sahamnya. Jadi masih terapresiasi awal-awal ya. Nah ternyata setelah MSCI ngumumin baru mulai dia turun ke bawah. Nah tetapi otoritas kita juga data HSC ini nggak cuma dipakai oleh MSCI, tapi juga dipakai oleh indeks kita LQ45, IDX 80, IDX 30. Itu langsung saham-saham HSC dikeluarkan juga. Nah ini pasti punya pengaruh juga, nanti passive fund, nanti pas rebalancing dia harus buang juga saham-saham tadi gitu. Jadi sahamnya terkadang turun. Tetapi secara umum indeks kita saat ini turun itu bukan hanya karena itu, sebenarnya lebih karena faktor global. Kita lagi tahu Amerika dengan Iran belum ketemu nih damainya. Dan ini faktor yang lebih fundamental. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pasca MSCI waktu kita ada ancaman jadi frontier market memang ada risiko tuh. Tapi sesudah MSCI mengapresiasi apa yang reformasi yang kita lakukan, risiko itu udah hilang. Gitu. Memang ada sisa sedikit risiko bahwa bobot kita mungkin turun. Karena kan ada saham yang keluar dari indeks mereka karena masuk di HSC tadi. Nah sekarang ini lebih ke faktor global. Perang tadi. Sama anggaran kita dalam negeri. Dari sisi fiskal kita ya. Fiskal. Nah, Pak Han, saya juga penasaran. Kalau bicara mengenai tadi, bicara HSC, kemudian kan harus ada lagi melepas atau mengurangi lah saham-saham yang terkonsentrasi tadi ini. Mekanismenya seperti apa nih bagi perusahaan-perusahaan yang masuk daftar HSC tadi? Iya, sebenarnya kan HSC itu kan terkonsentrasi kepada pihak-pihak tertentu gitu ya. Yang di sini mungkin afiliasi dengan pemilik gitu ya, atau pihak-pihak tertentu sehingga kalau kita anggap ini transaksinya nggak real free float di pasar. Nah cara menguranginya adalah ya ini pelan-pelan dijual lagi ke publik gitu ya, bisa langsung dari pasar di secondary market gitu ya. Kalau ada demand dia lepas pelan-pelan di sana. Atau dengan kegiatan ya right issue gitu ya, atau placement kepada pihak tertentu bisa dilakukan sehingga nanti datanya menunjukkan dia nggak terkonsentrasi pada satu pihak tertentu. Butuh waktu berapa lama Pak Hans kira-kira? Ya ini sangat tergantung ini seberapa menarik fundamental emiten ini. Ya, jadi berarti depend on market sendiri juga ya? Market dan kinerja perusahaan. Jadi kalau seandainya nih perusahaannya labanya naik terus gitu ya, terus ada proyek baru, ada prospek yang cerah di sana, investor kan mau beli. Nah sekarang pemiliknya harus rela melepas kepemilikannya. Gitu kan. Kadang-kadang kan ada perusahaan yang saking bagusnya pemiliknya
ogah lepas. Iya, benar. Nah, ini ya kalau dia nggak mau dalam konsentrasi tinggi ya dilepas, tapi kinerjanya diperbaiki. Kinerja baik, dan kadang-kadang kinerjanya baik pun perlu namanya sosialisasi. Iya, sosialisasi public lagi. expose gitu ya, disampaikan kepada investor. Oh nih, saya ini rencana ini, kinerja saya seperti ini. Nah, ini tadi kan kita bicara ya, kita sebutkan awal kan ada 2 saham yang dikeluarkan dari Global Index MSCI. Nah, kalau tadi sempat dibicarakan menarik nih soal kinerjanya. Dari kinerjanya apakah menarik? Nah, dari 2 saham ini yang dikeluarkan ini kira-kira dari pandangan Pak Hans Kuy sendiri, apakah emang mereka semenarik itu atau emang ada tekanan gara-gara MSCI ini mereka terpaksa ya kinerja sahamnya turun gitu? Secara fundamental 2 saham ini sebenarnya bagus. Fundamentalnya. Tetapi memang ada sedikit masalah pada valuasinya yang agak mahal. Emang agak mahal ya. Ya agak mahal. Tapi valuasi ini kembali lagi kan banyak orang bilang relatif valuation ya. Valuation itu orang bilang relatif. Seperti gini, pernya kalau di atas 100 mungkin kan orang bilang mahal. Karena kan arti per 100 itu berarti BEP-nya itu kalau kita beli itu 100 tahun baru BEP. Tapi kalau company-nya growth-nya 100%, cepet dong baliknya. Iya benar. Kan kalau growth-nya. Jadi PAR itu identik dengan growth-nya company gitu. Jadi nah pada fundamental yang saya maksud itu adalah fundamental bisnis. Bisnisnya ada, bukan perusahaan bodong gitu ya. Ada kinerjanya, ada labanya gitu. Nah, tetapi harganya terapresiasi sangat tinggi gitu ya, sehingga menyebabkan yang namanya relative valuation-nya menjadi terlihat mahal. Nah, kadang-kadang terapresiasi tinggi ini kan karena orang ekspektasi growth yang tinggi. Gitu kan. Nah, growth yang tinggi tadi. Nah, tapi kalau terkonsentrasi pada pihak tertentu, pertanyaannya apresiasi tadi itu benar-benar dilakukan pasar atau dilakukan pihak-pihak tertentu. Gitu yang jadi pertanyaan. Nah, itu dia. Kalau kita bicara mengenai apresiasi kemudian transparansi tadi, siapa yang nanti akan mengawasi begitu pada proses ini bisa sesuai dengan harapan dalam artian tadi supaya mengurangi konsentrasi kepemilikan, kemudian bahwa free float tetap terjaga untuk emiten-emiten tersebut begitu Pak Hans? Ya, tentu di sini otoritas. Otoritas kita hari ini OJK dengan SRO mereka berkepentingan dengan hal ini ya. Jadi kalau kita lihat kan kita udah minta data kepemilikan di atas 1% terbuka. Jadi datanya udah ada tuh pertama. Kemudian kategori sahamnya udah ada di sana. Sudah sampai 39. Nah berikutnya HSC ini tadinya kalau saya tadi mikirnya dihitung oleh dengan cara data 1% tadi emitennya ngomong ini ada afiliasi atau enggak. Kita mikirnya gitu. Ternyata kan otoritas kita punya metodologi sendiri. Jadi dengan menteri transaksi sebelumnya dengan metode mereka menentukan ASC-nya. Jadi ASC ini dia akan update terus berkala. Jadi ya akibatnya ya data yang ada terbuka ASC-nya dari otoritas. Jadi